Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang Kartesius. Perhatikan ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini, satu, peserta didik dapat menentukan letak titik dan letak kuadran serta menentukan luas bangun datar yang dibentuk. Jadi, siapkan diri kalian untuk kita memulai belajar tentang Kartesius. Dan penggaris serta pensil. Diagram Kartesius adalah diagram yang terdiri dari sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X sumbu yang mendatar, sumbu Y yang tegak. Ke kanan adalah bilangan yang paling besar positif, ke kiri negatif. Ke atas positif, ke bawah negatif. Titik perpotongan sumbu X dan sumbu Y adalah titik 0,0. Menentukan letak suatu titik. Di gambar terdapat 4 titik, titik P, Q, R, S. Untuk menentukan letak suatu titik, perhatikan, titik P, letaknya 2 satuan ke kanan dari sumbu Y dan 4 satuan ke atas dari sumbu X. Jadi titiknya 2,4. Lihat yang Q, 5 satuan ke kiri dari sumbu Y dan 5 satuan ke atas dari sumbu X. Jadi titiknya min 5,5. Perhatikan lagi titik R. 5 satuan dari sumbu Y dan 3 satuan ke bawah dari sumbu X. Jadi titiknya min 5, min 3. Dan titik S, 3 satuan ke kanan dari sumbu Y dan 2 satuan ke bawah dari sumbu X. Jadi titiknya 3, min 2. Kesimpulannya, untuk kalian menggambar atau menentukan letak titik, perhatikan dulu kiri atau kanan, baru atas atau bawah. Jadi yang bernilai negatif dari kiri dan bawah, yang positif kanan dan atas. Paham ya? Menentukan letak kuadran, perhatikan gambar. Kalau kamu lihat, kan daerahnya dibagi 4. Nah, disebut daerah tersebut adalah kuadran. Kuadran pertama, X dan Y-nya keduanya positif. Kuadran kedua, X-nya negatif, Y-nya positif. Kuadran ketiga, dua-duanya negatif, X dan Y. Kuadran keempat, X-nya positif, Y-nya negatif. Paham? Jadi dimulai dari kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, dan kuadran keempat. Perhatikan, kalau letak titiknya, titik A itu berapa coba? Titik A, C, G, dan E itu kan terletak di sumbu X dan sumbu Y. Perhatikan lagi, kalau dia letaknya di sumbu Y, jadi titik X-nya itu selalu 0. Jadi titik A 0,6. Karena dia letaknya di sumbu Y. Titik C berapa? Titik C kan terletak di sumbu X. Kalau sumbu X, Y-nya yang 0. Min 3,0. Titik E berapa? Siapa yang bisa jawab? Sambil menjawab sebelum pertanyaan ibu, jawab dengan jujur ya, benar atau salah. Titik E 0, min 6. Titik G 4,0. Ya, perhatikan ya kalau letaknya terhadap pas di sumbu X dan sumbu Y. Oke, jadi titik H sesuai dengan rumus di samping kuadran keberapa? Benar jawabannya. 1. Oke, D letak kuadran kedua, D letak kuadran ketiga, dan F letak kuadran keempat. Paham sampai sini ya, menentukan letak kuadran? Oke, lanjut. Contoh soal. Perhatikan, sekarang siapa yang bisa jawab titik A itu? Berapa koma berapa? Ibu kasih waktu 5 detik. Jawabannya ada yang sama atau tidak? 1, 2, 3, 4, 5. Jawaban ibu min 5,6. Ada yang sama? Lanjut ke titik B. Berapa koma berapa? Jawaban saya 1,4. Titik C, berapa koma berapa?
Jawaban saya 6,4. Benar atau tidak dari 3 titik tersebut? Terakhir titik D. 0,9. Ayo, paham. Siapa yang benar semua sesuai dengan jawaban dari saya? Oke, udah paham ya? Contoh soal untuk menghitung luas bangun datar. Kalau ada soal seperti ini, kamu tentukan dulu titiknya. Kamu hubungkan dari titik A, B, C, dan D. Habis kamu hubungkan, kamu bisa menentukan bangun apa yang dibentuk. Ya, nah kalau di soal terdapat bangun apa ini? Siapa yang bisa jawab? Ya, benar, jajar genjang. Siapa yang ingat luas jajar genjang apa? Ada yang bisa? Oke, luas sama dengan alas kali tinggi. Alasnya yang mana sih kalau digambar? Dari titik mana ke titik mana? Dari titik A ke titik D kan? Sama juga B ke C. Oke, kamu hitung dari titik A ke D. Berapa satuan? Ayo dari titik A ke titik D. Itu kan dari -3 sampai 6. Ya enggak? Kamu hubungkan -3 sampai 6. Ayo berapa satuannya? -3 ke -21, -2 ke -1, -1 ke 0, 0 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 6. Ada berapa? Ayo. Berapa langkah kamu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, alasnya 9 satuan. Tingginya lihat dari titik B atau titik C ke sumbu X. Perhatikan, itu kan 3 kan sampai ke -2. Oke, berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 satuan. Kalau begitu luasnya alas kali tinggi. Alasnya tadi 9, tingginya 5. Kalau begitu 9 kali 5 berapa? 45 satuan. Paham ya? Jadi kalau ada soal, kamu tentukan dulu letak titiknya, kamu hubungkan, dan kamu langsung masukkan rumus luas bangun datar yang diminta. Paham ya? Oke, sekian pembelajaran kita untuk materi Kartesius pertama. Semoga apa yang saya terangkan bisa kalian pahami untuk mengerjakan latihan-latihan soal yang akan saya berikan. Tetap semangat dan salam sehat. Jika kalian ada yang kurang paham, bisa menghubungi saya. Sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Terima kasih atas waktunya. Silakan diputar kembali videonya untuk kalian bisa memahami diagram Kartesius.